Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya Abdul Fikri, ada Diki Sodipin, ada Lisa Salsabila, ada Rohainah Mutmainah, ada Istiqomah Naimah, dan ada Risi Fulani. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai dampak psikologis dan psikososial masalah keluarga terhadap istri, anak, dan keluarga lainnya. Untuk itu selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang dampak masalah terhadap psikologis istri. Nah, yang pertama itu ada trauma. Nah, trauma itu meliputi stres akut, kemudian gangguan secara fisik maupun emosional. Nah, trauma juga sifatnya berkepanjangan. Nah, yang kedua itu ada kurang percaya diri. Nah, umumnya orang yang mengalami KDRT itu akan mengalami penurunan rasa percaya diri karena sang pelaku itu kerap mengendalikan dan merendahkan diri korban. Nah, yang ketiga itu ada depresi dan kecemasan. Nah, keempat itu ada gangguan emosional atau gangguan mental. Nah, kemudian yang kelima itu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan pada diri sendiri. Nah, selanjutnya ada dampak psikologi sosial masalah keluarga terhadap istri. Langsung saja, yang pertama ada isolasi sosial. Pelaku seringkali melakukan hal ini untuk mempertahankan kekuasaannya. Lalu yang kedua ada penurunan hubungan sosial. Sama halnya seperti yang tadi, jadi si korban ini merasa dirinya terisolasi karena si pelaku seringkali membatasi akses untuk si korban bergaul dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada rasa malu. Korban seringkali mengalami rasa malu karena dirinya enggan untuk menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Lalu yang keempat ada perasaan takut. Dampak psikologis dan psikososial terhadap anak. Nah, yang ditimbulkan dari psikologis dan psikososial terhadap masalah keluarga yang timbul kepada anak yaitu yang pertama percaya diri yang rendah. Ketika orang tua bermasalah, maka timbullah pada anak yang memang nanti percaya dirinya rendah karena memang terlibat dalam keluarga yang bermasalah. Kemudian yang kedua ada takut dan cemas yang berlebihan karena memang psikologis dan psikososialnya terganggu akan mental. Jadi anak tersebut mengalami ketakutan dan juga cemas yang sangat berlebihan dan bertingkat dari yang biasanya. Kemudian yang ketiga ada depresi. Depresi ini merupakan permasalahan yang ketiga yang timbul kepada anak karena memang dia mentalnya terbentur terus oleh orang tua yang bermasalah, jadi depresi yang dia dapat. Kemudian yang keempat adalah gangguan emosional. Emosional yang anak dapatkan ketika orang tuanya bermasalah, yang dia dapatkan adalah emosinya kurang terkontrol. Kemudian yang kelima ada konsep diri yang negatif. Konsep diri yang negatif bisa ditimbulkan dari kedua orang tua yang bermasalah. Jadi apapun yang dia lakukan arahnya ke arah negatif. Oke, selanjutnya adalah dampak psikososial masalah keluarga terhadap anak. Yang pertama itu ada academic problem. Anak-anak yang mengalami broken home cenderung akan merasa malas dan tidak semangat dalam mengejar pendidikannya. Yang kedua itu adalah behavioral problem, di mana anak-anak ini akan mulai memberontak, kasar, dan masa bodoh terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah sexual problem. Kurangnya dan krisis kasih sayang yang dialami oleh anak-anak broken home akan seringkali mencoba untuk ditutupi dengan mencari sesuatu atau hal yang mampu mencukupi kebutuhan nafsunya. Yang keempat ada spiritual problem. Mereka akan kehilangan sosok seorang figur yang selalu mengingatkannya pada agama. Dan yang terakhir adalah kesulitan bergaul. Anak-anak yang berlatar belakang dari keluarga yang broken home akan mengalami kesulitan bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada dampak psikologis dan psikososial masalah keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Nah, apa saja sih dampaknya? Yang pertama yaitu berdampak pada kesehatan mental. Jadi anggota keluarga yang sering mendengar masalah keluarga atau konflik keluarga itu akan mengalami stres, kecemasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hubungan interpersonal yang terpengaruh. Ketika ada masalah keluarga, maka
suasana di keluarga itu menjadi tegang. Yang ketiga yaitu ada pola pengasuhan yang terpengaruh. Jadi contohnya ketika ada orang tua yang mengalami stres yang tinggi, maka mungkin saja akan kurang sabar terhadap kebutuhan anak mereka. Saya akan sedikit menerangkan terkait dampak kekaburan peran ayah terhadap anak-anaknya. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasannya ayah itu bertugas untuk mencari nafkah. Nah, sebaliknya ayah ketika di rumah itu bakalan dipuja dan juga bakalan ditindak istimewa oleh istri dan juga anak-anaknya. Nah, kalau misalkan ibu di rumah itu untuk mengurus anak-anak, nah seperti itu ya. Nah, bagaimana sih dampak dari kekaburan peran ayah terhadap anak-anaknya? Nah, untuk anak-anak laki-laki itu bisa saja terindikasi mencari pasangan seksualnya, mencari laki-laki lagi, jadi itu bersifat homoseksual. Nah, sedangkan perempuan bila kekaburan peran ayah bisa saja terindikasi menjadi korban dari kekerasan seksual seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.